Halo sahabat Dumai, ketemu lagi dengan saya Anas Arfandi pada pembelajaran online kali ini. Baik, kali ini kita kembali akan melakukan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 24. Nah, uji hipotesis yang akan kita pelajari hari ini adalah uji regresi berganda. Nah, seperti halnya pada analisis regresi sederhana, untuk analisis regresi berganda itu juga harus memenuhi uji prasyarat analisis, bahwa data yang telah terkumpul itu harus memenuhi kriteria. Kalau uji regresi sederhana itu ada 3, untuk uji regresi berganda itu ada 5 uji prasyarat analisis menurut beberapa ahli. Yang pertama, uji normalitas, kedua uji linearitas, ketiga uji homogenitas, keempat uji heterokedastisitas, dan yang kelima adalah uji multikolinearitas. Nah, kita akan langsung juga masuk pada contoh soal. Jika sebelumnya uji regresi sederhana itu hanya ada 2 variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, untuk uji regresi berganda, di sini dicontohkan ada 2 variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas itu adalah motivasi kerja dan disiplin kerja. Kemudian variabel terikat adalah kinerja pegawai. Nah, untuk mengukur ketiga variabel tersebut, ini disusun juga kuesioner dengan 5 item pertanyaan atau pernyataan. Yang perlu diingat bahwa kuesioner yang dibagikan kepada responden itu adalah kuesioner yang telah memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Artinya, kuesioner tersebut yang akan disebarkan dan data yang akan terkumpul nantinya itu akan langsung diuji prasyarat analisis. Setelah terpenuhi, barulah kemudian kita lanjut pada uji regresi berganda. Responden yang diambil sama, ada sebanyak 35 orang. Kemudian hipotesis yang diambil adalah terdapat pengaruh antara motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan. Simultan berarti secara bersama-sama. Jadi kedua variabel ini secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap kinerja pegawai X, Y, Z. Nah, dengan taraf kepercayaan 95%, kita akan uji hipotesis tersebut. Nah, selalu pada pengisian SPSS, kita bekerja pertama kali pada variable view dengan menetapkan nama variabelnya apa, kemudian tipenya numerik, kemudian lebar data, angka desimal jika ada, kemudian pemberian label, nama untuk variabel, kemudian value dan missing kita kasih non, kolomnya 8, posisi data kita buat di tengah, kemudian jenis datanya, pengukurannya kita menggunakan ordinal, dan role di sini kita sudah menetapkan input atau dia sebagai variabel bebas dan target sebagai variabel terikat. Oke, setelah kita buat variabelnya, selanjutnya kita masukkan skor, angka dari jumlah skor pada item pernyataan atau pertanyaan yang telah dikumpulkan, sebagaimana yang kita lakukan pada uji regresi sederhana. Jadi misalnya pada responden 1, berapa total skor untuk variabel motivasi, total skor untuk variabel disiplin berapa, variabel kinerja berapa. Kemudian untuk responden nomor 2, berapa total M-nya, total D, dan total K.
Begitu seterusnya sampai responden ke 35. Setelah kita mengisi data skor, kita akan lanjutkan pengujian dengan langkah sama seperti regresi sederhana. Kita klik menu Analyze, pilih Regression. Selanjutnya kita ke sebelah kanan pilih Linear. Jalannya sama dengan regresi sederhana. Nah, jalan langkah berikutnya juga sama. Kita akan melihat atau kotak dialog ini sama seperti regresi sederhana. Yang membedakan hanya pada kotak variabel bebas. Kalau yang sebelumnya itu hanya ada satu variabel bebas. Nah, untuk regresi berganda, kita akan masukkan variabel tambahannya, variabel bebas yang lain. Itu kita simpan pada kotak ini. Kalau di sini tertulis kolom blok 1 of 1. Ya. Nah, setelah itu kita klik tombol OK. Nah, kita lihat pada output model summary, ada kotak merah ini, kita lihat bahwa nilai R-square-nya itu sebesar 0,301. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan atau secara bersama-sama akan memberikan pengaruh sebesar 30,10% terhadap kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kita lihat ini output koefisien. Koefisien konstanta B-nya sebesar 7,385. Kemudian untuk koefisien motivasi kerja sebesar 0,05. Koefisien disiplin kerja 0,268. Nah, sehingga kita bisa membuat persamaan garis regresinya. Y sama dengan 7,385 ditambah 0,405 X1 ditambah 0,268 X2. Nah, inilah persamaan garis regresinya jika kita mau membuat pada grafik kartesian. Nilai T hitung untuk motivasi kerja sebesar 2,077 dan untuk disiplin kerja sebesar 1,756. Signifikansinya kita lihat untuk motivasi kerja berada pada nilai 0,046. Ini lebih kecil dari nilai probabilitas. Sementara untuk signifikansi disiplin kerja sebesar 0,089. Nah, ternyata dia lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05. Nah, di sini kita lihat kalau secara parsial, nah ini menunjukkan bahwa motivasi kerja itu berpengaruh, sementara disiplin kerja tidak memberikan pengaruh. Nah, nilai T hitung tadi yang kita peroleh, sekarang kita bandingkan dengan T-tabel. Cara mendapatkan T-tabel, berapa jumlah datanya, ada 35, kemudian kita kurangi 2, jumlah variabel bebas, dan dikurang 1. Inilah nilai DF untuk regresi berganda. Sehingga kita peroleh DF-nya itu 32, dengan taraf signifikansi 0,05 dan uji dua pihak, kita peroleh T-tabel sebesar 2,037 ya. Nah, kemudian kita lihat di kurva normal bahwa T-tabel itu karena kita menggunakan uji dua pihak bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, ini sebagai batas untuk daerah penerimaan hipotesis 0. Nah, ternyata X1 itu berada di luar 2,077, lebih besar daripada T-tabel. Berarti dia masuk pada daerah penolakan H0. X2 berada pada penerimaan H0 karena berada di dalam daerahnya. H0-nya itu adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja ya, terhadap kinerja pegawai. Nah, ini untuk hipotesis 0 jika secara parsial. Nah, kita akan lihat secara simultan
Secara simultan itu kita lihat dari nilai F hitung. Nilai F hitung itu sebesar 6,905. Dan diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,003. Lebih kecil dari taraf signifikansi atau nilai probabilitas 0,05. Dengan DF menjadi patokan untuk melihat nilai tabel F. Pada tabel F itu kita akan lihat akan ada dua DF yang akan jadi rujukan. DF1 itu adalah jumlah variabel bebas. Jumlah variabel bebas di sini ada dua, jadi DF1 itu sama dengan 2. DF2 itu adalah jumlah sampel dikurangi jumlah variabel dikurang 1. Nah, sehingga DF-nya itu kita peroleh 22. Sehingga nilai F tabel sebesar 3,29. Nah, ternyata nilai F hitung itu lebih besar daripada nilai F tabel. Nah, dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan itu memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Jika secara parsial, kita lihat di sini. Jika secara parsial tadi, bahwa motivasi kerja itu yang memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai. Sementara disiplin kerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Akan tetapi, jika mereka bersama-sama, dua variabel ini bersama-sama, motivasi kerja dan disiplin kerja, itu ternyata memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, ini contoh kasus yang bisa kita pahami bersama untuk uji regresi berganda. Semoga memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.